Oke teman-teman, dalam modul berikutnya kita akan mempelajari mengenai segitiga exposure yang kedua, yaitu ISO pada panduan fotografi pemula kali ini. Oke, tetap diperhatikan teman-teman dan semoga tidak bingung. Sebenarnya ISO itu dulunya adalah bernama ASA yang teman-teman tahu semuanya berada di kamera roll film, di mana eh, ASA maupun ISO adalah standar dari luar negeri sana untuk menentukan kepekaan dari sebuah eh, zat di roll film maupun yang sekarang di kamera digital adalah prosesor kamera dapat menangkap cahaya. ISO adalah standar internasional yang digunakan untuk mengukur tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi angka ISO, maka kepekaan sensor menerima cahaya akan semakin baik, sehingga hasil dari gambar akan semakin terang. Dan itu akan dapat sangat berguna ketika memotret dalam kondisi cahaya yang kurang. Namun, pasti akan ada efek dari menggunakan ISO yang cukup tinggi. Penasaran apa itu? Kita simak berikut ini teman-teman. Pada tautan ini teman-teman bisa dilihat tetap kita menggunakan istilah eh, ISO rendah dan juga ISO tinggi, di mana ISO rendah kita bisa melihat dari angka itu sendiri, dimulai dari yang standar adalah dari 100, kemudian naik 200, 400, 800 dan akhirnya ke ISO tinggi di 1600, 3200, 6400, 8200 dan seterusnya. Sehingga ada dua level di sini, yaitu rendah dan juga tinggi, dan pasti akan ada efeknya. ISO terhadap pencahayaan atau exposure jelas. Ketika kita menggunakan ISO yang tinggi, cahaya akan semakin terang. Dan juga sebaliknya, ketika kita menggunakan ISO-nya yang rendah, maka kita bisa mendapatkan cahaya yang cukup, asalkan pencahayaan di sekitar harus cukup. Dalam artian mungkin ketika kita motret outdoor atau dalam luar ruangan dengan pencahayaan matahari yang cukup, kita cukup menggunakan ISO yang cukup rendah, menggunakan ISO 100, 200 itu sudah cukup gitu loh. Tapi ketika kita dalam kondisi malam hari atau ruangan yang kurang pencahayaan yang cukup terang, kita bisa menggunakan ISO-nya yang lebih tinggi. Nah, namun itu semuanya pasti akan ada efek sampingnya ketika kita menggunakan ISO yang cukup tinggi, yaitu pasti kualitas gambar akan menurun sehingga mulai muncul yang namanya noise atau bintik-bintik kotor dalam hasil foto kita. Ya, karena itu wajar di mana ketika kita menggunakan ISO tinggi, prosesor dalam kamera dia akan memaksa untuk membuat gambar lebih terang. Sehingga otomatis kualitas gambar pasti akan lebih menurun. Beda cerita kita menggunakan ISO yang cukup rendah, alhasil gambar akan cukup jernih, maka akan dibutuhkan pencahayaan tambahan untuk menggunakan ISO yang cukup rendah. Bisa dilihat dalam gambar berikut teman-teman, ketika kita menggunakan ISO yang tepat, misal ilustrasi di sini adalah kita menggunakan ISO 200 dalam kondisi yang cukup terang, menggunakan bukan kamera atau bukan lensa yang cukup tinggi, karena kita memotret landscape di sini, sehingga saya ingin semuanya terlihat tampak normal seperti kasat mata kita melihat. Menggunakan ISO 200, speed normal di angka 100, kemudian diafragma juga cukup tinggi di angka 16. Hasil gambarnya akan seperti ini, jelas. Bayangkan teman-teman, ketika kita menggunakan ISO-nya terlalu tinggi dalam kondisi pencahayaan yang cukup terang, otomatis
gambar yang kita dapatkan adalah gambar yang cukup terang. Dan ini hati-hati teman-teman, di mana ketika kita menggunakan format JPEG, memotret dengan ISO yang cukup tinggi itu tidak akan terbantu. Detailnya akan hilang menjadi putih, ketika kita edit pun dia tidak akan muncul detail gambar aslinya. Nah, berikut contoh dari penggunaan ISO yang cukup tinggi ketika kita menggunakan di kondisi yang minim cahaya. Sehingga gambarnya akan tampak normal, terang, namun sudah mulai muncul bintik-bintik noise gitu ya. Gambarnya akan mulai kotor dan detailnya sudah mulai hilang. Berikut efek dari pengaturan ISO dalam segitiga exposure teman-teman. Semoga teman-teman mudah memahaminya. Kita bisa berlanjut ke modul berikutnya di video berikutnya. Semoga dapat dipahami.